حي الهادي بأجمل ذكرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Baitul Tazkir, Bia dan Cukai, Bekasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang uswah di ujung dan akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena atas jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan terang benderang ini dengan iman dan Islam. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian breakfast 1444 Hijriah, pekan Tarhib Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian rutin ba'da zuhur masih seputar bulan suci atau menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Haji Sahrizal Khalid, Sarjana Sosial, dengan mengambil tema menata jiwa menyambut bulan mulia. Kepada para jamaah sekalian, diimbau atau diinformasikan untuk menanyakan unek-unek atau permasalahan ataupun apapun seputar dengan fikih puasa, karena ini masih dalam rangkaian Tarhib Ramadan. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui Microsoft Teams untuk yang online. Untuk yang offline dapat menyampaikan langsung atau via grup chat jamaah Masjid Baitul Tazkir. Mari sama-sama kita simak apa yang nanti akan Al-Ustadz sampaikan dengan hati yang ikhlas dan menerima. Mudah-mudahan akan menjadi amal soleh yang nanti akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kajian kita pada siang hari ini, memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد خير المحجلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وقدواتنا وقرة أعيننا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن سار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Hadirin jemaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Tazkir yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih dicurahkannya kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah sorotan tajam terhadap kita semua ya. Terhadap rekan-rekan di Departemen Keuangan dan juga di beberapa direktorat ya. Insyaallah mudah-mudahan badainya segera berlalu ya. Mohon bersabar, ini hanya ujian. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita secara profesional. Insyaallah kita senantiasa berharap dengan harapan yang besar tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Ramadan hadir di tengah-tengah kita ya, untuk menyejukkan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini menata jiwa menyambut bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak alasan yang menjelaskan mengapa kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang sudah hari ke-23 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya kurang lebih ya 1 pekan lagi lah ya, kurang bahkan ya, tidak lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan mengapa kita harus menyiapkan diri menyambut bulan yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahkan dalam beberapa hadis ya, ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu memberikan motivasi. Jadi memberikan motivasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ya, tentang keistimewaan bulan Ramadan, tentang keistimewaan bulan yang mulia ini. Nah, kemudian keistimewaan inilah, kemuliaan inilah yang kemudian pada akhirnya menjadi alasan bagi kita, bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu, dan juga kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan jiwa kita, menyiapkan diri kita seoptimal mungkin dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah kesempatan, beliau menjelaskan tentang keistimewaan Ramadan. Beliau katakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Di dalam hadis yang singkat ini, baginda Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, hadisnya diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Apa kata baginda alaihi salatu wasallam tentang keutamaan bulan yang mulia ini, tentang keutamaan Ramadan? Sehingga inilah yang menjadi alasan, menjadi motivasi kita untuk betul-betul menyiapkan diri kita seoptimal mungkin untuk menyambut bulan ini. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bahkan dalam redaksi yang lain dikatakan syahrun azimun mubarakun. Bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang punya keistimewaan sebagai bulan yang agung.
bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, makanya nanti kita lihat, bahkan jangan-jangan sudah kita lihat ya, di beberapa tempat ada spanduk tentang Ramadan, tulisannya apa? Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, gitu ya. Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Ramadan adalah bulan berkah. Nah, tahukah kita apa makna berkah? Jadi berkah itu, kata para ulama, maknanya adalah ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Bahkan Al-Imam Al-Bakhawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sesuatu disebut berkah atau keberkahan itu maknanya adalah katsirun khairuhu wa naf'uhu. Jadi banyak kebaikannya dan banyak manfaatnya. Artinya apa? Ramadan bulan berkah, Ramadan mubarak. Artinya Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Azza wa Jalla mencurahkan kebaikannya kepada kita. Jadi bulan yang banyak manfaatnya dan banyak kebaikannya. Apa di antara kebaikan Ramadan? Kita beribadah di dalamnya, melaksanakan amal saleh di dalamnya. Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Jadi pahalanya beda jika dibandingkan dengan bulan yang lain. Belum ketika kita berpuasa di dalamnya di bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jalla pun memberikan kebaikan pada fisik kita. Amalnya berlipat ganda pahalanya, ya, fisiknya juga sehat. Makanya ada satu hadis yang mengatakan sumu tasihu, ya. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kantongnya juga sehat mudah-mudahan. Amin, begitu ya. Karena ada sebuah hadis, memang hadis ini dinyatakan oleh sebagian besar ulama sebagai hadis dhaif, hadis lemah. Tapi saya sepakat dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis dhaif boleh digunakan selama tidak dhaif jiddan, tidak lemah sangat. Nah, di dalam hadis yang cukup panjang itu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah merupakan syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana rezekinya orang-orang beriman itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, antum buktiin sendirilah. Ya. Kita kalau sederhananya kan ngelihat orang miskin ya, fakir miskin ya, tukang minta-minta, itu biasanya kalau di bulan-bulan selain Ramadan pendapatan mereka tidak lebih banyak dari pendapatan yang mereka dapatkan di bulan Ramadan. Kalau nggak percaya, tanya aja sama mereka. Artinya apa? Pendapatan mereka di bulan suci Ramadan jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka dapatkan di luar Ramadan. Masya Allah. Belum lagi rezekinya macam-macam ya. Bisa berupa uang dia, makanan gitu ya. Itu yang mereka dapatkan. Belum kita para pegawai, ada lagi rezeki yang Allah berikan. Ya, saya ingat saya THR tuh nolnya datangnya cuma di bulan Ramadan ya. Betul ya? Jadi buat para pegawai gitu ya, ada yang namanya THR. Nggak tahu nih apa cuma di Indonesia apa di negara lain ya. Tapi walaupun apapun namanya, tetap saja itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma pesan saya nih karena lagi disorot, kalau dapat THR nggak usah beli yang macam-macam dulu gitu ya. Ya. Nggak usah beli Richard Mille dulu lah, ya. Nggak usah pakai Patek Philippe dulu, nggak usah pakai Hublot gitu ya. Ya begitu kan, pakai aja Q&Q gitu kan, Casio gitu kan, cukup ya karena lagi disorot ini, ya. QQ gitu kan, ya. Ya pakailah G-Shock gitu ya. Tapi kalau pakai Richard Mille repot nanti ya urusannya ya. Ya apalagi pakai Tag Heuer, kecuali yang KW katanya. Cuma orang kalau lagi nyorot mana peduli KW gitu ya. Jadi itu hadirin sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu tuh Rolex 350.000 gitu kan. Baik, jadi ini artinya Ramadan adalah merupakan bulan kebaikan. Allah Azza wa Jalla begitu banyak mencurahkan kebaikannya kepada setiap hambanya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan di hadis ini, iftaradallahu Azza wa Jalla alaikum siyamahu. Jadi di antara kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan berikutnya adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan ibadah puasa di dalamnya.
Antum bayangkan, antum lihat ya, tidak ada satupun bulan dalam Islam dari 12 bulan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah puasa, itu hanya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Artinya apa? Harinya ditentukan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi Ramadan adalah merupakan bulan yang wajib setiap muslim mukallaf untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, jadi jangan main-main dengan kewajiban Ramadan. Jadi kalau kita muslim mukallaf, maka kita wajib untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Jadi kalau tidak memiliki uzur syar'i, jangan coba-coba untuk tidak berpuasa. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, salah satu ulama besar di zamannya, beliau sampai mengatakan kalau ada seorang muslim, dia katakanlah mengaku muslim, lalu dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa alasan yang syar'i, maka kata Imam Al-Zahabi, orang ini perilakunya lebih buruk daripada seorang pezina, lebih buruk daripada seorang pemabuk, dan keislamannya ditolak, syahadatnya tidak diterima. Hati-hati. Jadi jangan menggampangkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kecuali dengan hal-hal yang kita sebut sebagai alasan-alasan menjadi uzur syar'i bagi kita untuk tidak dapat mengerjakannya. Ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan para ulama ketika menjelaskan, yang tidak boleh puasa katanya musafir. Musafir juga dibagi 3 bagian. Ada yang kondisinya sangat kuat masyaqqahnya, kesulitannya. Ada yang dia berada dalam kesulitan, ada yang dia musafir tapi apa? Safarnya walaupun jauh tidak menyulitkan dirinya. Contoh ya, hari begitu masuk tanggal 2, 3, 4, 5 Ramadan, antum jalan-jalan ke Istanbul. Tapi jangan jauh-jauh dulu lah, lagi sorotan. Itu kan jauh sebetulnya. Kalau pakai flight direct aja kita ke Istanbul 12 jam. Kalau nggak direct, ya transit dulu, kadang tergantung jamnya ya. Kadang bisa di Doha, bisa di Abu Dhabi, bisa 8 jam, 10 jam, malah tergantung. Tapi itu kan perjalanan yang sepertinya jauh, emang jauh. Tapi kan tidak melelahkan mungkin bagi kita. Di atas pesawat, santai gitu kan. Ya berada di bandara yang nyaman begitu kan. Nah, sehingga bisa saja kan orangnya walaupun dia safar, tapi karena tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan yang berarti bagi dirinya, dia tetap berpuasa. Jadi hadirin sekalian. Nah, jadi sekali lagi, Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah Azza wa Jalla mewajibkan ibadah saum di dalamnya. Iftaradallahu Azza wa Jalla alaikum siyamahu. Kemudian keistimewaan berikutnya yang diungkap dalam hadis ini adalah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin. Inilah bulan di mana Allah Azza wa Jalla tuftahu fihi abwabus sama'. Dalam redaksi yang lain, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat, dan syaitan dibelenggu. Artinya, penjelasan ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah merupakan musim besar kebaikan. Makanya tidak berlebihan kalau sebagian besar ulama menyebutkan Ramadan sebagai mausimut ta'ah, musimnya ketaatan. Kita kalau mau ngelihat banyak rambutan, adanya di musim rambutan gitu kan. Kita kalau mau ngelihat banyak duren, adanya di musim duren. Duren. Ini duren beneran ya. Bukan duda keren, bukan. Dari mulai montong, ya kan, musangking, bawor, petruk, gareng, semar, semua, gitu ya. Itu ada di musim duren. Kalau kita lihat duku banyak ada di musim duku. Kalau nggak ada musim duku cuma ada di 2 tempat, duku Bima sama duku Zamrud. Mohon maaf yang tinggal di situ ya. Itu mungkin dulu duku, lebih banyak duku, gitu kan. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula
Kita kalau mau ngelihat banyak orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah di bulan Ramadan. Orang yang nggak sholat mendadak rajin sholat. Orang yang nggak pernah ke masjid mendadak rajin ke masjid. Nah, kalau suami rajin ke masjid, Bu, jangan dibilang tumben, Pak. Jangan, biar aja. Nanti ngambek juga lagi dia kan. Purik gitu kan. Biarin aja lah. Memang lagi musimnya ketaatan. Orang yang nggak pernah baca Quran, nggak biasa baca Quran dia. Lihat aja ntar di kantor, dia cukai. Dia masuk kantor, dia lihat temennya pada baca Quran, walaupun di Android, dia nggak enak. Ya, baca juga lah. Sebab apa? Kiri, kanan, depan, belakang pada baca Quran. Ya, akhirnya dia baca Quran sebentar, habis itu dia baca WA gitu kan. Nggak apa-apa, masih sempat juga dia baca Quran gitu kan. Nah, inilah musimnya ketaatan. Orang yang tidak bersedekah, yang pelit bersedekah di bulan Ramadan, wah, sedekahnya Masya Allah. Makanya Ramadan musim besar kebaikan. Sebab apa? Pintu surga dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Walaupun kita tidak melihatnya gitu ya, akan tetapi kita meyakininya. Kita beriman akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya dalam hadis ini Nabi katakan, setelah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin. Keistimewaan atau kemuliaan Ramadan berikutnya adalah fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Antum bisa bayangkan apabila kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Sebab ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setelah dihitung-hitung ternyata 83 tahun 4 bulan. Siapa yang yakin umur kita panjang sampai 83 tahun 4 bulan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa jamin. Kadang belum pensiun udah mati. Kadang baru pensiun mati. Ya. Sekarang umur 40-an banyak orang yang meninggal dunia. Sebelum 50 atau 50-an banyak yang sudah wafat duluan. Apalagi kemarin di masa-masa Covid. Wah, cukup banyak ya kita kehilangan teman, sahabat, kerabat. Ya. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa umur umatku itu enggak jauh kan. Min sitina ila sab'ina. 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau ada umur kita di atas 70 tahun, orang tua kita atau kerabat kita, wah itu udah dapat bonus tuh. Rasulullah SAW wafat usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq pun wafat kurang lebih sama dengan usia Nabi SAW. Nah, jadi ini luar biasa. Ya. Jadi bagaimana Lailatul Qadar itu keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu apa keutamaan-keutamaan Ramadan lainnya yang disebutkan dalam hadis yang lain? Bahkan juga Al-Quran menyebutkan sebagai Syahrul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi keutamaan kemuliaan Ramadan berikutnya adalah bulan dikurunkannya Al-Quran. Bahkan ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Itu bedanya Nabi sama kita ya. Nabi baca Quran temannya malaikat Jibril ya. Kita baca Quran temannya Mikail sama Israfil. Karena kebetulan punya anak 2 laki, satu Mikail, satu Israfil. Ada Israilnya enggak? Enggak ada. Nauzubillah min zalik katanya. Ya. Nah, jadi itu ya. Ini hadirin sekalian ya. Syahrul Quran. Berikutnya apa? Syahrul Maghfirah. Nah, ini yang juga kita tunggu-tunggu. Ramadan adalah merupakan bulan ampunan. Siapa di antara kita yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Terlalu banyak kesalahan kita yang kita perbuat, baik muamalah terhadap sesama manusia maupun apa? Dosa-dosa kita terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Baik dosa kepada orang tua maupun pasangan hidup kita. Ibu, ada ibu-ibu enggak ya? Bu, ada kali aja berbuat dosa, ya. Ada ibu-ibu yang suka nyuri uang suaminya. Dosa enggak? Enggak, kalau suaminya pelit enggak dosa, ada hadisnya.
Makanya antum jangan jadi suami pelit. Tau nggak suami pelit? Titip sama bini gocap 50.000, bilang apa? Mah, ntar sore papa mau makan rendang, opor ayam sama sop iga ya. Ini gocap. Coba bayangin 50.000. Beli aja, beli aja tuh potongan-potongannya, ya, partisi-partisinya nggak cukup. Rendang sepotong 15.000, apalagi ternyata mesennya sederhana lagi kan, judulnya doang kan, nggak cukup 50.000. Opor dari 15.000, sop iga udah coba tanya ke sebelah tuh, ya sebelah sono, gocap kan, naik goceng 55.000, nggak cukup 50.000, apalagi masak sendiri. Tapi istri solehah luar biasa tuh bu, istri solehah bu. Begitu suami pulang, sop iga lengkap, satu panci. Opor rendang luar biasa. Suaminya muji, ini baru istri papa. Dia nggak tahu ATM permatanya hilang dari tadi pagi. La khalla wa la quwata illa billah. Jadi banyaklah cerita-cerita dosa ya. Setiap kita pasti pernah berdosa ya. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khair khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia anak cucu Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Nah, begitu banyak kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan, inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kita untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita untuk menyambut datangnya bulan yang mulia ini. Bagaimana cara menyiapkannya? Dulu nih para sahabat, silahkan dibaca dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu dijelaskan bahwa 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur mereka dipanjangkan untuk sampai ke bulan Ramadan. Tuh antum bayangkan ya, sahabat Nabi itu doa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita biasanya udah mulai doa pas Rajab Sya'ban kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada yang nggak tahu udah Sya'ban baru mau puasa. Kalau gitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nggak apa-apa lah. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi para sahabat tuh 6 bulan mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar umur mereka, usia mereka disampaikan ke bulan suci Ramadan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu, sangat tahu keistimewaan Ramadan. Bahkan bisa jadi ada sebagian orang yang pengen mati di bulan Ramadan. Kayak sebagian orang pengen mati di umroh ya. Oh, saya pengen mati lah di Madinah. Karena memang ada keutamaan. Ada keutamaan mati di kota Madinah. Ada hadis-hadisnya. Ya, dulu kalau musim haji itu Dr. Firanda Andirja suka jelasin kadang tuh ya. Jadi itu. Kemudian dia ingin mati di dekat Ka'bah, silahkan saja. Tapi ada pembimbing haji yang iseng. Emang bener Pak mau mati di Mekah? Emang kenapa Pak Ustaz? Serius? Bener. Ntar kalau mati di Mekah, di Madinah, malaikatnya nanya pakai bahasa Arab. Bisa nggak? Oh, gitu. Ini pembimbing iseng begitu tuh. Orang udah benar pengen mati di kota Nabi. Dibercandain kan. Ditanya pakai bahasa Arab Pak. Oh gitu ya? Ya kalau di Indonesia kan pakai bahasa Indonesia gitu. Ini pembimbing usil namanya gitu ya. Aduh, dipatah-patahin aja gitu kan. Inilah hadirin sekalian rahimakumullah gitu ya. Jadi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mereka sampai berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya. Bahkan setelah Ramadan selesai, mereka 6 bulan berikutnya doa lagi. Apa doanya? Ayyutaqabbala minhum, agar Allah menerima seluruh amal ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menyiapkan jiwa kita, mental kita menyambut bulan mulia? Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh ya, timbang 7 hari. Kalau Allah nggak berkehendak, Allah kasih sakit kita. Akhirnya sepanjang Ramadan, setengah dari Ramadan kita dirawat di rumah sakit ya. Kita tidak bisa merasakan keistimewaan Ramadan. Banyak teman-teman yang menjelang Ramadan tuh udah ambruk. Nih saya juga udah hampir ambruk nih, 2 hari kemarin keliling isi tarhib. Ya. Jadi sudah mulai jaga-jaga kondisi juga begitu kan, ya. Nah, jadi itu ya. Saya kira teman-teman juga demikian ya, kaum muslimin rahimakumullah. Jaga
jaga kondisi kita. Nah, yang jelas adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Ya, agar kita bisa mereguk semua kemuliaan, semua keutamaan, semua keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada umatnya di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang kita perlu menyiapkan agar jiwa kita, agar jiwa kita dalam kondisi baik, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di samping banyak berdoa, juga banyak berpuasa sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memasuki bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa sunnah. Ini kita Sya'ban malah makan-makan. Hari Senin sop janda, Selasa sop duda, Rabu ganda campuran gitu kan, macam-macam tuh enggak, Kamis makan-makan aja kerjaannya. Ya puasa sunnah lah Senin Kamis, ya enggak? Kalau tidak ada uzur ya, puasa Ayyamul Bid nih walaupun udah kelewatan, ini tinggal satu sih besok sebetulnya sisa nih Kamis ya. Kalau Seninnya tuh sudah mendekati Yaumus Syak, tapi masih bisa. Kalau qadarullah Rabunya puasa, ya sebetulnya sudah di ujung itu. Tapi boleh juga sih hari Senin pekan depan masih puasa sunnah. Tapi kalaupun hati-hati ya tidak apa juga, karena tidak boleh berpuasa di Yaumus Syak ya. Hari-hari mendekati masuknya Ramadan. Ya. Nah, jadi ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini juga dalam rangka menyiapkan jiwa kita. Walaupun juga hal ini berkorelasi pada fisik gitu ya, menyiapkan fisik juga. Tapi di sisi lain kita menyiapkan jiwa kita dengan apa? Dengan berpuasa sunnah. Nah, jadi menyiapkan jiwa ini disebut juga menyiapkan apa? Secara ma'nawiyah, secara spiritual, secara mentalitas. Ini yang kita sebut sebagai al-isti'dad al-ma'nawi. Jadi persiapan atau menyiapkan ma'nawiyah kita. Dengan cara apa kita menyiapkannya? Tadi memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak puasa sunnah, dengan apa? Dengan membiasakan diri salat malam. Ya. Dengan membiasakan diri salat malam. Sebab apa? Nanti di bulan Ramadan ada qiyamul Ramadan, ada tarawih. Membiasakan diri dengan tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Membiasakan diri dengan berdoa dan berzikir. Agar apa? Semua perbuatan tersebut memberikan apa? Kondisi yang baik pada hati kita. Sehingga membuat hati kita lapang, hati kita bersih, hati kita nyaman ketika akan apa? Akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Karena sesungguhnya dia muncul dari ketakwaan dalam hatinya. Makanya antum perhatikan, ada orang yang begitu Ramadan datang gelisah dia. Aduh, puasa lagi. Ya. Tapi ada orang yang Ramadan menyambut gembira. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla kemudian membuat hati kita gembira, atau kemudian hati kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu tandanya fa innaha min taqwal qulub. Jadi hadirin sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum tanya aja sama hati antum, kalau ternyata hati kita senang dengan datangnya Ramadan, gembira dengan datangnya Ramadan, itu tandanya ketakwaan dalam hati kita ada. Karena tadi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Makanya berbagai persiapan yang tadi saya sebutkan, dari mulai salat malam, puasa sunnah, baca Quran, banyak berzikir, berdoa kepada Allah, itu semua untuk menyiapkan hati kita agar hati kita lapang, senang, tenang dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu yang membatasi kita. Silakan kalau mau ada diskusi tanya jawab. Ya, demikian saya cukupkan materinya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan yang telah disampaikan tadi. Mungkin kami akan buka sesi tanya jawab untuk beberapa penanya, mungkin 15 menit dari sekarang. Jadi kepada Bapak Ibu yang berada di offline, yang berada di lingkungan masjid maupun yang berada di online atau daring di Teams maupun di Teams, hanya Teams ya. Di Teams dapat mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin dari ibu-ibu yang belum ada kedengaran ini, dari kemarin udah 3 hari kita pekan tarhib belum ada pertanyaan dari ibu-ibu. Mangga ibu-ibu. Udah dijawab kayaknya ibu-ibu. Gimana tadi hukum nyuri uang suami? Mungkin dari bapak-bapak mungkin ada pertanyaan atau unek-unek yang akan disampaikan, dipersilakan. Apa hukumnya bulan puasa pakai Rubicon gitu ya? Tapi fadal kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Alhamdulillah, berarti nggak ada Ustaz. Iya. Oh enggak di itu Busat. Wah, luar biasa dari Bali dong nih. Di Bali. Ahlan wa sahlan Denpasar. Insyaallah. Denpasar Moon. Belum ngetik ini Pak Budi. Ayo Pak Budi diketik pertanyaannya. Dari Denpasar Ustaz. Luar biasa ini ahlan. Apa pertanyaannya? Hukum jalan-jalan di Kuta selama Ramadan. Ada? Pak Budi silakan Pak Budi, mangga. Jaringan kali. Langsung ngomong aja Pak Budi, udah di-unmute Pak Budi. Oh, chat. Ya wes. Kita tunggu chatnya. Pakai mic aja Pak Budi langsung. Kayak Pak Budi lagi di ini nih, lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban wa ahlan. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ustaz, mau nanya itu Ya, kalau silakan. untuk niat itu untuk Ramadan, apakah bisa dirapel di awal Ramadan? Apakah harus tiap malam? Karena kadang-kadang kalau tiap malam kita kan namanya rukun puasa kan ada 2 tuh. Niat dan puasanya sendiri. Nah, kalau seandainya dirapel di awal Ramadan kita niatkan untuk sebulan, ataukah yang harusnya ataukah tiap malam kita harus niatkan Ustaz? Niatkan Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Langsung saya jawab ya. Langsung ya. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Jadi memang ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Yang jelas kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab Syafi'i itu niatnya tiap malam. Ya, tiap hari. Memperbaharui niat. Makanya antum lihat kebiasaan orang-orang dulu di kampung-kampung kan selalu membaca niat tuh secara jahar ya. Ya, nah wah itu Somagodin, wah sampai teriak-teriak tuh. Ya, itu sebetulnya sih nggak harus begitu juga. Tapi yang jelas memang kalau Syafi'i diantaranya pendapatnya adalah kita berniat setiap malam. Ya. Adapun pendapat imam mazhab yang lain ada yang menyebutkan bolehnya satu niat untuk 1 bulan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian tinggal bagaimana kita lebih itmi'nan dengan pendapat yang mana. Ya. Tapi sejauh pengalaman secara pribadi, ya sama aja. Kita kan sholat 5 waktu nggak pernah lupa juga dengan niat sholat kan, ya. Nah, jadi begitu pula dengan puasa 1 bulan setiap malam, ya kita insya Allah mudah-mudahan tidak lupa untuk berniat, gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi lebih menyukai pendapat Asy-Syafi'i. Jadi berniat setiap malam hari, ya. Apalagi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak menginapkan niat ya, di malam hari, maksudnya ya, ketika berpuasa di bulan suci Ramadan,
fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, ya. Makanya kan batas berniat itu sampai masuk terbitnya fajar, gitu ya. Jadi oleh karena itu Pak Budi, ini ada pilihan-pilihan pendapat terkait dengan masalah ini. Ada imam, ada mazhab yang membolehkan cukup satu niat untuk 1 bulan, tapi ada yang kita senantiasa memperbaharui niat setiap malamnya, gitu ya. Nah, saya secara pribadi lebih menyukai pendapat yang kita senantiasa memperbaharui niat kita di setiap malam harinya untuk berpuasa di esok hari. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Pak Budi? Aman? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Afwan. Salam buat Denpasar ya. Masya Allah. Pak Budi jadi masih ketua DKM jangan-jangan nih. Jadi Luar kalau biasa. Masya Allah Pak Budi. Barakallah, makasih Pak Budi. muadzin aja, Siap. muadzin aja, Ya, muadzin Jumat. iya. Pak Budi nggak disorot kan? Aman ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Itu makanya saya nunggu-nunggu kok nggak ada yang nelfon, itu merasa dilecehkan, saya nggak ditelepon ya. Ah, itu dia. Jadi tetap pakai HPV ya, jangan pakai Rubicon. Barakallah. Izin Ustaz, lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Terima kasih Pak Budi. Ada pertanyaan tentang ini Ustaz, seputar sholat taraweh Ustaz. Ya. Ini kan ada beberapa saudara-saudara kita tuh yang di tempat muslim minoritas Ustaz, sehingga sulit untuk menjangkau masjid, terutama untuk pelaksanaan sholat taraweh. Boleh nggak kalau yang dalam kayak gini tuh sholat taraweh sendirian Ustaz? Atau maaf, afdalnya sholat taraweh itu harus di masjid? Ya, Ya Ustaz. baik. Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di awal-awal tarawih itu dikerjakan Rasulullah SAW sendirian. Jadi kisah tarawih itu al-aslu Nabi mengerjakannya kurang lebih 2 atau 3 hari mengerjakan secara sendirian. Kemudian ada sahabat yang dekat-dekat, ya, maksudnya apa? Mereka menjadi makmum di belakang Nabi. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat sendirian. Terus yang sampai beliau wafat. Ya, lalu ditanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Engkau salat, maksudnya taraweh sendirian begitu ya. Tidak mau agar kemudian para sahabat berjamaah bersama beliau alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Sebab ya, beliau khawatir masa-masa itu sedang proses terjadinya turunnya wahyu. Khawatirnya apa? Salat tarawih diwajibkan dan itu akan menyulitkan umatnya. Sampai kemudian masa Abu Bakar, sampailah. Jadi sejarahnya mulai kapan sholat tarawih itu berjamaah? Di masa Umar, di masa Khalifah Umar. Ya, ketika itu Umar kemudian mengumpulkan kaum muslimin, sholat tarawih berjamaah. Kalau tidak salah, imamnya waktu itu seorang sahabat yang bernama Allahumma sholli, saya lupa. Nah, beliau ditunjuk untuk menjadi imam. Setelah itu kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, sejak saat itulah sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Nah, kemudian ulama kaum muslimin sepakat sholat tarawih berjamaah di masjid, ya, bersama imam itu merupakan afdaliyat keutamaannya. Jadi kalau mau mencari keutamaan sholat tarawih, ya, keutamaannya, afdaliyatnya sholat tarawih lah bersama dengan imam di masjid atau di musalla. Ini keutamaannya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan ke case tadi, bagaimana Ustaz? Kita kondisi jauh, maka tidak mengapa, la ba'sa, tidak mengapa kita salat tarawih sendirian. Mudah-mudahan dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada, Allah Jalla wa Ala tetap memberikan keutamaan yang besar untuk kita. Ya, gitu ya. Allahu a'lam. Barakallah Ustaz. Taufik. Mari Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Ya, maka siapa Mas? Iya, iya. Bagaimana kita melatah hati, apalagi kan di bulan Ramadan ini kan agar saum kita tidak rusak pahala saum kita. Kan kadang kita nggak sengaja tuh. Jadi ya misalkan contoh kemarin ada kasus yang kemarin tuh, ini gara-gara 300 T gitu kan disangkanya, jadi Kementerian Keuangan kayak udah jelek aja kan gitu ya. Padahal setelah dikonfirmasi sama PPATK ternyata itu bukan
bukan jadi suatu permasalahan. Jadi tapi kita udah ngedongkol duluan nih, jadi ngejelek-jelekin orang nih, gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana sih Ustaz, biar kita bisa menata hati kita, apalagi nanti kita pada saat bulan Ramadan ini kita pengen menjaga agar saum kita, pahala saum kita itu tidak rusak dengan ngomongin orang ataupun berprasangka buruk terhadap orang. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah. Ya, jadi bagaimana menata hati kita di bulan suci Ramadan? Ya, jadi memang semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, imanan di ihtisaban ini maknanya dengan penuh keyakinan, ya, bahwa puasa itu kewajiban dan ihtisaban itu karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Ya kan Ramadan ada puasa ada ibadah penyertanya kan ya. Ada tarawihnya, ada sedekahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah penghias walaupun ibadah puasa itu merupakan ibadah utamanya. Nah, memang diharapkan dengan kita melaksanakan ibadah itu ya secara sungguh-sungguh ya. Begitu kan, dengan memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak pahalanya, maka sesungguhnya ibadah ini akan berimplikasi kepada kesehatan hati kita. Ya. Makanya sebetulnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep ya, Pak Asep tadi, itu sebetulnya sudah menunjukkan kalau kita ingin hati kita bersih, ya sudah. Artinya apa? Ketika berpuasa jangan ngomongin orang. Ya. Ketika berpuasa jangan melihat hal-hal yang buruk. Gitu kan? Ya. Ketika berpuasa kemudian senantiasa menyibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, begitu kan? Nah, maka diharapkan hal-hal seperti ini akan memberikan pengaruh pada hati kita. Ya. Makanya kan kita berpuasa, sholat malam itu apa? Diharapkan semua amalan ini kan memberikan efek pada diri kita. Ada satu hadis yang mengatakan la yastaqimu imanan hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, seseorang enggak akan lurus imannya sebelum lurus hatinya. Dan seorang enggak akan lurus hatinya sampai dia yastaqima lisanuhu, sampai lurus lisannya. Artinya ini kan saling berkaitan. Ya, bahwa keimanan, kondisi hati, apa yang kita ucapkan itu semua berimplikasi gitu ya, pada apa? Pada kebaikan hati kita. Itu ya. Makanya mohon maaf, kebanyakan kita kan concern pada hal-hal yang membatalkan puasa ya. Ya, ini bagus, tapi harusnya kita mengembangkan agar puasa kita betul-betul berkualitas, memberikan efek pada kebaikan hati kita. Mbok ya, yang diperhatikan itu bukan cuma yang membatalkan puasa, tapi apa saja perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa kita. Ya, contohnya tadi marah, ya, emosi, ya, ghibah, namimah, gitu kan? Ya, itu kan semua perkara-perkara yang memang dia tidak membatalkan puasa, ya, tapi dia bisa merusak pahala puasa kita. Gitu kan? Antum puasa tapi kok marah. Antum puasa tapi ngejelek-jelekin orang. Antum puasa tapi ghibah. Antum puasa masih suuzon sama orang. Gitu kan? Ya enggak? Padahal kalau kita sama-sama saudara muslim, apalagi kita sahabat, kita ketika ada orang menuduh sahabat kita dengan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, maka sebagai seorang sahabat dalam sebuah asar dikatakan, dalam sebuah pendapat yang disampaikan oleh para ulama, siapkan 1001 alasan. Jadi kita jangan cepat-cepat menjatuhkan. Wah iya lu, kagak bener lu. Enggak, tunggu dulu, siapkan. Saya tahu dia orang baik, saya tahu dia orang soleh. Kalau antum tuduh begitu, nanti dulu. Saya akan siapkan dalam hati saya beberapa 1001 alasan bahwa dia tidak melakukan itu. Kalaupun pada akhirnya faktanya terjadi, nah barulah ya kita beristighfar, ya astagfirullahaladzim, gitu kan? Nah ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan dalam Islam nggak boleh menuduh wanita berbuat berzina sembarangan kan? Ya, bahkan orang sudah mengaku berzina saja itu juga harus butuh 4 kali pengakuan kan? Seperti Ma'iz kan? Rasulullah nanya, betul kamu berzina? Ya Rasulullah. Rasulullah nanya sampai 4 kali. Ya, pas 3 kali pun Rasul belum menghukumi dia, sampai 4 kali. Ya begitupun juga dan seterusnya kesaksian 4 orang gitu ya. Nah, kembali ke tadi, jadi artinya apa? Semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan
itu sesungguhnya menata hati kita. Makanya jangan puasanya saja, sholat malamnya dengan baik, baca Qur'annya dengan baik. Baca Qur'annya juga jangan hanya baca Qur'an saja, tapi tadaburi ayat-ayatnya dengan baik, fahami artinya. Kalau bisa bapak-bapak dan ibu-ibu punya target 1 bulan Ramadan khatam baca terjemah Al-Qur'an. Udah pernah belum khatam baca terjemah? Kan kita bukan orang Arab. Jadi ayat dibaca gitu loh. Kadang orang ada yang fokus pada bacaan Quran secara Arabian ya. Wah, saya sudah khatam 3 kali Ustaz. Saya khatam 4 kali. Bagus. Bagus. Dengan membaca itu juga Quran akan melembutkan hati kita. Tapi kalau antum baca dengan tadaburnya, terjemahnya, itu akan lebih makjelek. Karena kadang-kadang orang suka nggak nyambung. Dia baca ayat, misalnya contoh ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan kamu nggak boleh ngomong nggak boleh naik tinggi. Selesai kita baca sadaqallahul azim, mama kita manggil, Jang, Kadia Jang. Apaan sih orang lagi santai itu. Itu aja antum sudah dosa sama orang tua. Padahal ayatnya baru antum baca. Kenapa? Karena antum nggak paham. Di ayat itu Allah memberikan warning kepada kita. Fala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata kepada kedua orangmu. Aja itu nggak boleh. Ma. Ntar dulu Pak. Aja nggak boleh. Apalagi wala tanharhuma. Ini contoh aja, contoh. Makanya bacalah Al-Qur'an, fahamilah gitu ya. Lafziyah, lafaz per lafaz kalimatnya, coba buat target. Karena di antara kesuksesan Ramadan, kita punya target, punya rencana. Ramadan bulan ini nih mau berapa kali khatam? Ya, itikaf mau berapa hari? Kan gitu targetnya ya. Kalau baca buku Islam, apa buku Islam yang akan saya baca misalnya? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang la'allakum tattaqun. Jadi gitu Pak Asep. Jadi mari kita agar bisa menata hati kita Ramadan, kita sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadahnya, puasanya, sholat malamnya, sedekahnya, infaknya gitu ya, tahajudnya, tadaburnya gitu ya. Bahkan nanti kalau perlu Pak Asep sudah libur dapat 10 hari sebelum lebaran iktikaf, mudik ke masjid. Ya, kalau perlu masjid yang nggak gampang diakses, itu tazkir lah. Ini kan mantap nih masjidnya nih. Wah, kita iktikaf di sini. Ya bini anak-anak nyamperin juga kejauhan kan. Nah, biarin aja dah. Dah gitu aja. Makanya sebelum iktikaf tinggalin tuh semua handphone, ya. Gitu kan? Tinggalin tuh kartu ATM. Papa mudik dulu ke masjid. Papa mau lebih menenangkan diri, mencari kehidupan akhirat. Wah, kan gagah itu ya. Ini HP Papa 2, silahkan. Kalau mama nggak punya kesempatan buat nyari-nyari, ya curiga-curiga nih, kesempatan sekarang saatnya, ya. Tapi jangan disebut ada HP yang ketiga kan, gitu kan? Nih 2 HP Papa, ya pinteran laki, ya kan, gitu kan? Nih ATM semua udah, Bismillah. Papa ke Baitul Tazkir. Ini nomor teleponnya ngadmin, panitia, hubungi. Ya kan gitu. Iya, ini itikaf semua HP dibawa, ya, laptop dibawa, iPad dibawa. Jadi wah gimana? Masih nyambung kita dengan kemana-mana. Harusnya kalau udah itikaf tuh mikirin akhirat, baru berasa ke hati. Ini enggak, antum itikaf, wah, pada nonton YouTube di masjid. Ya, gimana iktikafnya itu memberikan efek pada hatinya. Sibuk nonton film dia, cuma pindah tempat doang dari rumah ke masjid. Padahal harusnya di masjid dia menyibukkan diri dengan tilawatil Quran, ya. Dengan sholat sunnah, dia perbanyak sholat sunnah. Kalau dia capek, dia istirahat. Begitu iktikafnya. Bukan malah mindahin semua. Mudah-mudahan itu memberikan efek pada hati kita, insyaAllah. Wallahu alam ya, saya kira itu. Barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin sudah 15 menit tadi. Kalau menyambung tadi tentang iktikaf, saya punya pengalaman juga tuh Ustaz. Jadi zaman kita di pusat dulu ada sering iktikaf kan, rutin iktikaf di masjid kantor pusat. Ya itu Ustaz, yang datang pada bawa bantal, bawa selimut. Jadi datang cuma pindah tempat tidur, yang tadi tidur di rumah sekarang tidur di masjid. Gitu. Masya Allah. Baik, jemaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada siang hari ini, mengingatkan bahwa
Pekan Tarhib kita masih akan terus berlanjut, masih ada 2 hari. Besok adalah acara puncak, yaitu Tarhib Ramadan. Besok bertempat di aula ya, Pak izin, aula kantor, mulai insya Allah jam 7, jam 7.30, oh lupa Pak, 7.30. Insya Allah besok akan ada sarapan pagi. Jadi diharapkan agar kita kumpul bersama, sarapan pagi bersama sebelum mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan, oh besok masih puasa Pak Kurmo ya, siap. Yang masih puasa mangga, yang besok mau buka juga mangga. Mudah-mudahan besok menjadi jalan mempererat ukhuwah Islamiyah kita sesama jemaah Masjid Baitul Tazkir dan kantor Bea dan Cukai Bekasi. Mudah-mudahan Pekan Tarhib ini dapat mempersiapkan diri dan jiwa kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita ramaikan masjid yang kita punyai ini satu-satunya ya di kantor BC Bekasi. Mari kita ramaikan, mari kita gairahkan lagi kegiatan-kegiatan agamaan dan pembinaan mental. Mudah-mudahan menjadi jalan dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatadalla